Shalom. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kita berhenti sampai sini dulu. Tadi pagi kita sudah belajar dari ayat yang pertama, bahwa ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Bahwa penting sekali kita perhatikan di sini bahwa hari Pentakosta itu adalah hari perayaan bagi orang Kristen, hari perayaan yang sangat penting. Kita bukan hanya mengenal hari Natal dan hari Paskah, tetapi hari besar kita ada hari Natal, hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, ya, kenaikan Tuhan Yesus, dan hari Pentakosta. Jadi penting sekali di sini, bahkan di sini dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat di hari Pentakosta. Ya, penting bagi orang Kristen dan yang merasa orang Kristen, jangan melupakan hari-hari besar kita. Ya, kadang banyak orang Kristen tidak tahu bahwa hari Pentakosta itu hari yang penting. Mereka lebih hafal hari Idul Fitri. Ya, kurang setengah tahun Idul Fitri sudah mengadakan perencanaan, bahkan mesen hotel, mesen tiket pesawat. Ya, kurang setengah tahun sudah dipersiapkan. Pertanyaannya sekarang, silahkan, itu silahkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa kita ini orang Kristen, dan pernahkah kita tahu bahwa hari Pentakosta adalah perayaan hari besar kita? Bahkan kalau kita perhatikan, tadi pagi kita sudah bahas, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kemudian bersamaan dengan itu, semua orang saleh yang ada di seluruh muka bumi itu berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta itu. Ya. Artinya bahwa Pentakosta ini sangat penting, sangat penting. Ya. Sehingga mari kita sebagai orang Kristen belajar untuk menghormati hari-hari besar dari keagamaan kita, yaitu orang Kristen. Ya. Tidak salah berlibur di Idul Fitri, Idul Adha, Idul yang lain, tidak salah. Ya. Tetapi perayaan kita, perayaan hari besar kita pun, ingat, jangan dilupakan. Bahkan berandai-andai, wah ini kurang seminggu lagi Pentakosta, saya harus mempersiapkan diri, saya harus diperbarui, saya harus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, saya harus disegarkan lagi. Nah,
Itu sikap yang benar dari kehidupan kekristenan. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hal itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang-cengang, merasa heran, bertanya-tanya, dan pada akhirnya bisa dibagi menjadi dua. Di ayat 12 ada orang yang bertanya, apakah artinya ini? Tetapi orang yang berhati jahat mengatakan, menuduh, menghujat, mereka menyindir. Dikatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka mabuk. Artinya mereka tidak bermoral. Mereka kerasukan. Mereka orang berdosa. Ya kan? Kalau urusan dengan orang Yahudi kan kalau sudah mabuk anggur, itu kan sudah bicara moral. Bahkan ini masih siang. Ya, mabuk di waktu malam aja sudah tidak bermoral. Apalagi ini mabuk di waktu pagi, pengangguran pasti. Ya kan? Nah, untuk menjawab dua hal ini, Petrus bangkit dikatakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Kemudian dia menjelaskan ayat yang ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk. Jadi Petrus membantah pernyataan mereka sedang mabuk. Petrus membantah penghujatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan berhati jahat. Ya. Tetapi juga sekaligus mulai ayat yang ke-17 atau 16, Petrus juga menjawab pertanyaan, apakah artinya ini? Ya. Petrus menjawab, ayat yang ke-16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, kita sering mendapati kata roh Tuhan hinggap pada seseorang. Hinggap berarti dia juga akan pergi lagi kalau sudah selesai tugasnya. Tetapi di sini kita mendapati perkataan, aku akan mencurahkan rohku. Ini dalam sekejap, kita langsung menjadi basah istilahnya kalau air. Langsung basah. Bukan hanya meneteskan sedikit demi sedikit. Tetapi mencurahkan. Artinya, di penampungan itu menjadi habis, di yang menampung itu menjadi penuh atau bahkan meluber keluar. Jadi betapa dahsyatnya akan pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta ini, kejadian di hari Pentakosta itu sangat dahsyat. Di mana dikatakan Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Keinginan Tuhan di semua manusia di muka bumi itu dipenuhi mengalami pencurahan Roh Kudus. Tetapi di sisi manusia, tadi pagi kita sudah bahas, apakah kita ada di tempat yang tepat di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya itu. Ini penting sekali kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat sekarang, tadi saya katakan bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti akan disertai manifestasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di sini kita melihat, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Akibatnya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, sidang jemaat ini, tiga hal ini tidak berbicara tentang karunia-karunia roh.
Ini berbicara hal yang otomatis. Artinya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka bernubuat, penglihatan, mimpi, itu akan otomatis terjadi, kita akan alami. Ya. Ini tidak berbicara tentang karunia, 9 karunia roh di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ini tidak berbicara itu. Ini sama aja dengan begini, di dalam kisah, di dalam Injil Markus. Markus pasal yang terakhir, ketika kita bersaksi, ketika kita menginjil, maka tanda-tanda ini, manifestasi ini akan menyertai kita. Ya, di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yang bersaksi, yang menginjil. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Lihat, tidak ada karunia mengusir setan, tidak ada. Ya. Ini secara otomatis ketika kita percaya Yesus dan mau bersaksi dan sedang bersaksi, maka manifestasi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu menyertai kita. Ya. Mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bukan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Semua orang yang percaya diperlengkapi Tuhan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ketika kita menjadi utusan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Bahkan bisa dikatakan ini perlindungan supranatural dari Tuhan. Ingat, ini bukan untuk orang yang bermalas-malasan di rumah. Tetapi ini adalah perlengkapan manifestasi yang pasti terjadi dan menyertai kita ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kembali saya ingatkan, ini bukan berbicara tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itu kebanyakan bekerja di tengah-tengah jemaat. Karena karunia roh itu untuk membangun jemaat. Ya. Tetapi ini ketika kita keluar memberitakan Injil, bersaksi di luar gereja, tanda-tanda ini akan menyertai kita, akan terjadi. Tidak usah Anda ditumpang tangan untuk mendapatkan karunia roh, ini pasti terjadi. Ya, ini pasti terjadi. Ini lepas dari karunia. Ini perlengkapan kerajaan surga untuk kita ketika kita mau memberitakan Injil. Sebelum ibadah ini saya mendapatkan kabar, saya mendapatkan WA, sebuah foto dan kemudian penjelasan. Tangan yang mulus dan dikatakan, Pak Yusa, sekarang tangan saya sudah pulih, kulitnya sudah pulih. Minggu yang lalu saya mendoakan ke Surabaya, ibu ini yang kena santet dan kulitnya begitu kasar, pecah-pecah bahkan untuk nekuk ini pasti luka. Ya, pasti luka. Dan dikatakan itu di sekucur tubuhnya itu juga luka, pecah-pecah. Bahkan sampai terjadi pecah tangannya ini keluar darah sendiri. Ya. Begitu kakunya, begitu keringnya. Ketika roh santet itu diusir, saya sekarang mendapatkan kabar, sudah mulus tangannya, sudah mulus. Nah, ini perlengkapan, saya mau katakan, ini bukan karunia. Ini adalah hal yang biasa ketika kita percaya Yesus dan kita menjadi utusan Yesus, maka kuasa ini bekerja dengan sendirinya. Ya. Oleh karena itu penting menjadi saksi. Kenapa?
supaya bisa mengalami semua penyediaan atau mengalami semua perlengkapan kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya tahu rasanya. Ya, supaya tahu rasanya. Nah, ini adalah perlengkapan manifestasi yang akan terjadi ketika kita menjadi saksi Kristus. Bukan karunia. Karunia itu beda nanti. Ya, karunia itu beda. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kisah kita sekarang di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, ada tanda-tanda juga, manifestasi yang akan terjadi di dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar berbahasa roh, ya. Kemudian yang lainnya yang tidak berbahasa roh kemudian minder. Kemudian sepertinya ada tingkatan yang berbahasa roh ini lebih elit, yang tidak berbahasa roh tidak kurang elit. Ya, bukan seperti itu. Ya. Bahasa roh gunanya untuk membangun manusia roh kita. Jadi walaupun kita bisa berbahasa roh tetapi tidak pernah dipakai, itu sama aja kita tidak membangun diri kita. Ya. Nah, lepas dari itu semua, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saya tidak akan berbicara tentang bahasa roh, walaupun itu adalah salah satu tanda bukti bahwa kita dipenuhi Roh Kudus bagi orang Pentakosta, bagi orang karismatik. Ya. Bagi orang-orang di luar itu, ya sudahlah, kita tidak perlu berbantah-bantah, ya. Nah, sekarang yang terpenting di sini kita melihat anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini tidak perlu ikut konferensi kenabian untuk belajar bernubuat, ya. Bahkan ketika kita itu dipenuhi Roh Kudus, seringkali mulut kita ini berbicara terlebih dahulu, kemudian baru kita mikir, loh saya kok bicara seperti itu. Tetapi itu akan terjadi. Kenapa? Ini nubuat. Jadi seringkali kita tidak belajar, ya. Tapi kalau karunia roh, itu kita harus belajar. Belajar kebenarannya, belajar bagaimana cara bergeraknya. Karena ketika berbicara karunia, itu ada tanda-tandanya, ciri-cirinya Roh Kudus akan memimpin kita untuk bernubuat. Tetapi ini kan berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan, ya, dicurahkan membasahi kita, memenuhi kita, dan secara otomatis Roh Kudus yang memenuhi kita ini, dia akan bernubuat melalui kita. Ya. Tidak usah kita sama dengan penginjilan, kita menumpangkan tangan. Tidak usah belajar tentang bagaimana mendeklarasikan firman, segala macam supaya orang disembuhkan. Tidak. Ya. Itu akan bekerja dengan sendirinya. Di sini kita melihat anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bersyukurlah kita menjadi orang Kristen. Karena bukan hanya anak laki-laki yang akan bernubuat. Dan perempuan tidak level, harus di rumah, harus di kamar. Oh tidak. Bersyukurlah Petrus mengatakan ketika dia datang ke tempat Kornelius. Dan Petrus pembukaannya, dia mengatakan, aku baru tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Dan di sini kita melihat pernyataan Petrus yang Petrus sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kita melihat di sini Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Yoel sudah bernubuat. Nabi Yoel bernubuat bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Yang penting kita semua dipenuhi Roh Kudus, maka kita siap untuk bernubuat. Mau laki, mau perempuan, mau hanya sekedar anggota keluarga ataukah sebagai hamba Tuhan, tidak ada perbedaan.
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apakah kita hamba Tuhan? Apakah kita sekedar anggota keluarga? Bahkan bukan kepala keluarga, kita hanya anak-anaknya. Ternyata akibatnya sama. Manifestasinya sama, bernubuat. Jadi kita harus mengerti bahwa bukan sesuatu yang luar biasa ketika kita bernubuat. Itu hal yang biasa bagi semua orang yang percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda akan bernubuat. Ketika hati kita murni dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, akan sangat mudah untuk bernubuat. Akan sangat mudah untuk memanifestasikan nubuat ini dalam kehidupan kita. Sangat mudah. Ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jemaat, kalau yang disediakan, kan saya mau katakan begini, yang disediakan untuk umum saja kita tidak nikmati. Tidak pernah ngalami, kan rugi. Yang untuk umum saja tidak dinikmati. Bahwa Tuhan akan memberkati kita. Nah, dalam segala hal, kalau sampai yang umum, yang tidak usah minta, yang pasti digenapi, kita alami, kita tidak alami, kan sangat rugi. Artinya begini, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Sandang, pangan, papan. Yesus katakan tidak perlu khawatir untuk itu. Itu pasti tersedia dengan sendirinya. Nah, itu pasti tersedia kalau kita anak. Kalau yang ini saja kita tidak nikmati, bukankah sangat-sangat menyedihkan. Itu hal yang dasar yang sebenarnya pasti ada. Pasti tersedia. Tetapi kalau yang pasti ada, yang pasti tersedia ini saja, kita tidak pernah terima. Loh, kita kan sangat-sangat menyedihkan sebagai orang Kristen. Demikian pula sekarang di sini. Hal yang sangat dasar, yang sangat mudah, yang seharusnya pasti diterima dan pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu bernubuat. Lu sampai Tuhan katakan levelnya ini loh hanya untuk anak-anak kecil aja, iya kan? Anak-anak saja bisa menerima dan bergerak dalam nubuatan. Padahal kita melihat sekarang banyak orang Kristen tidak pernah ngalami ini. Yang ada mencari orang-orang yang bisa bernubuat. Padahal seharusnya dirinya sendiri bisa bernubuat. Lalu bagaimana kita mau menjadi orang Kristen dewasa kalau yang sangat dasar kita tidak pernah alami. Padahal ini akhir zaman. Membutuhkan orang-orang yang kuat di dalam iman di akhir zaman. Karena kalau kita tidak kuat di akhir zaman, ya minimal kita mati lah. Mati dalam iman. Ya, mati dalam iman, seharusnya tidak perlu mati maksud saya. Ya. Dan yang paling parah, kita akan tergoyahkan iman kita dan akan menyangkal iman. Kita akan keluar dari iman. Itu yang paling parah. Perempuan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan di sini kembali dikatakan, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Artinya anak-anak remaja itu akan mendapatkan penglihatan. Ketika Roh Kudus dicurahkan.
atas diri mereka, atas diri kita. Kalau remaja saja mendapat penglihatan, apalagi kita ini loh yang ibadah terus, ya kan? Yang sudah dewasa, yang sudah puluhan tahun belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak ngalami yang dasar ini, saya percaya ada hal yang salah dalam kehidupan kita. Dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk membenahi yang salah ini. Ya. Kita sendiri, tidak perlu tunjuk kiri kanan, kita sendiri. Ya, kita sendiri. Saya pun juga seperti itu. Ada waktu-waktunya hadirat Tuhan begitu kuat, gampang dinikmati dan gampang untuk bergerak dalam hadirat Tuhan. Ada waktu-waktunya sepertinya berat. Dan saya sendiri yang harus mencari kenapa kok seperti itu. Ya. Pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup saya sehingga dulu hadirat Tuhan begitu kuat, begitu mudah dimanifestasikan, dirasakan. Sekarang kok sukar. Bahkan sampai dalam taraf level suam. Bahkan sampai dalam taraf tidak peduli lagi. Ya. Berarti ada yang salah. Ya. Dan banyak kita orang Kristen ngalami seperti ini. Tidak masalah. Yang penting cepat sadar. Ya kan? Kemudian berbalik. Yang repot itu kalau tidak sadar-sadar menganggap alah ini hanya perjalanan iman ya pasti ada waktu-waktunya seperti ini. Ya. Oh tidak, itu pasti ada yang salah. Dan kita harus segera bertobat. Sehingga kita akan sering mendengar bertobatlah, berbaliklah kepadaku. Ya. Nah, bayangkan anak-anak remaja mendapatkan penglihatan. Ini adalah waktu pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan beberapa, belum banyak, beberapa remaja mendapatkan penglihatan. Bahkan beberapa anak-anak, bisa dikatakan anak kecil mungkin umur 10 tahun, umur 9 tahun mendapatkan penglihatan. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, ingat loh bahwa mereka mendapatkan penglihatan itu bukan karena mereka melatih diri mereka di dalam iman. Bukan karena mereka mengalami kedewasaan di dalam iman. Tetapi karena mereka berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Oleh karena itu yang saya mau tekankan adalah ini. Keliru besar. Ketika ada seorang remaja yang mendapat penglihatan dari Tuhan, kemudian sejak saat itu kita mengagung-agungkan anak remaja ini. Ya, karena dia hanya mendapatkan pencurahan roh di mana secara otomatis dia akan mendapatkan penglihatan. Bukan karena kedewasaan rohani. Ya, bukan karena kedewasaan rohani. Di sini kita harus perhatikan, terima penglihatannya. Tetapi jangan, ya perhatikan di sini, jangan mengagung-agungkan anak ini karena satu, mereka itu bukan orang yang dewasa secara rohani. Justru ketika kemudian kita mendekati anak ini, mengagungkan anak ini, kita tidak akan mendapatkan faedah. Yang kedua, kita sedang merusak kerohanian dari anak remaja itu. Karena mereka memang tidak berpengalaman. Bayangkan orang yang tidak siap untuk disanjung, menerima sanjungan. Bayangkan orang miskin yang tidak siap kaya dan kemudian mendapatkan kekayaan besar. Itu akan merusak. Itu akan merusak. Oleh karena itu kita harus mengerti kebenaran ini. Bahwa ketika seseorang, baik itu remaja, ketika ada di satu tempat di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya, lepas orang itu rohani, dewasa atau tidak, orang itu akan memanifestasikan penglihatan. Ya. Tetapi ingat, tidak menandakan bahwa orang itu dewasa secara rohani. Untuk mengikuti, untuk diajar,
untuk mendapatkan bimbingan, Anda tetap harus datang kepada orang yang dewasa secara rohani. Ya. Sidang jemaat, mari kita sungguh-sungguh belajar kebenaran ini. Bisa ambil air yang batuk di depan, Adi silakan diberikan ke belakang. Nah, mari kita tetap lanjutkan. Dan di sini dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Lihat ketika kita ada di tempat yang tepat. Ada di tempat yang tepat. Di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya. Jangan meremehkan orang tua dengan mimpi-mimpinya. Ya. Kita pikir Allah sudah tua memang banyak mimpi. Biasa tidak ada kerjaan. Oh tidak. Bahwa orang-orang tua pun ingat di sini bahwa Tuhan tidak melupakan generasi apapun juga. Anak-anak dipakai, remaja dipakai, laki dan perempuan dipakai Tuhan. Sekarang orang tua pun tidak dilupakan. Jangan mengatakan saya sudah berumur, saya tidak bisa apa-apa, saya penuh kelemahan. Ketika engkau mendapatkan mimpi dari Tuhan, engkau memimpikan perjalanan anakmu, engkau memimpikan pekerjaan anakmu, engkau memimpikan jodoh anakmu, engkau memimpikan gereja, bagaimana Tuhan mempunyai rencana atas gereja, engkau memimpikan kotamu, bagaimana Tuhan mempunyai rencana atas kota ini, engkau memimpikan bagaimana mengantisipasi mengalami peperangan dan kau mengantisipasi serangan roh-roh jahat. Ketika Anda memimpikan itu, bukankah sekalipun kita sudah tua, kita tetap bermanfaat? Jangan minder, jangan merendahkan dirimu. Karena Tuhan selama kita masih hidup, Tuhan punya rencana dan mau menjadi rekan sekerja kita. Mau kaya, mau miskin, mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau remaja, mau yang sudah tua, Tuhan bisa pakai. Kuncinya, kita ada di tempat di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Tuhan mencurahkan rohnya. Kembali saya ingatkan, betapa pentingnya kita mempunyai tempat khusus, waktu yang khusus yang tetap. Sehingga Tuhan tahu di waktu-waktu yang kita punya itu, ketika Tuhan mengatakan, aku butuh rekan sekerja. Aku mau memberi mimpi kepada siapa? Aku mau memberi penglihatan kepada siapa? Tuhan tahu, oh jam segini anakku si A lagi doa. Sehingga Tuhan akan memberikan nubuatan pada waktu itu. Tuhan akan memberikan penglihatan pada waktu itu. Jadi penting mempunyai waktu-waktu yang tetap untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Latih diri kita. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kita bisa bayangkan gereja kalau selain karunia-karunia roh saja, Tuhan sudah sediakan secara umum, secara acak bagi semua orang percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah sedahsyat ini. Apalagi kemudian ditambah dengan karunia-karunia roh. Kemudian ditambah lagi dengan penetapan jawatan-jawatan pelayanan. Oleh karena itu tidak akan kita itu bisa melihat seharusnya gereja yang penuh kelemahan. Yesus tidak akan salah dengan rencananya. Bahwa aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak bisa menguasai gereja. Ini kan kekuatan yang terbesar.
yang tidak bisa diatasi oleh banyak orang. Miskin, bisa diatasi, ya kan? Sakit bisa diatasi. Tapi kalau sudah mati, siapa yang bisa ngatasi? Tetapi rencana Yesus untuk gerejanya, aku akan membangun gereja yang alam kemiskinan tidak bisa menguasai. Alam penyakit tidak bisa menguasai. Bahkan alam maut pun tidak bisa menguasai. Itu rencana Yesus. Sehingga wajar orang percaya gereja diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk mengalami perlindungan supranatural dari Tuhan, untuk mengalami kemampuan di dalam kita menjalin hubungan dengan berbagai macam orang. Gereja diperlengkapi dengan penglihatan, nubuatan, mimpi-mimpi. Gereja diperlengkapi juga dengan karunia-karunia roh. Gereja diperlengkapi dengan 5 jawatan. Anda bisa bayangkan gereja yang Tuhan ingin bangun sebenarnya? Yang sampai dalam level maut pun tidak bisa menyerang dan menguasai. Tetapi kemudian kita melihat kok model gereja sekarang yang ada kebanyakan kok seperti ini ya. Nah, seandainya berandai-andai ada nilai 1, 0 sampai 10. Kira-kira bandingkan gereja yang ada sekarang dengan gereja yang Tuhan ingin bangun. Yang sampai dalam taraf alam maut pun tidak bisa menguasai. Berarti itu 10. Kira-kira gereja kebanyakan ada di level berapa? Puji Tuhan kalau 7. Jangan-jangan tidak sampai 7. Ya, jangan-jangan tidak sampai 7. Padahal penilaian tambah lama tambah ketat. Ya kan? Kalau dulu angka 6, lolos. Kalau sekarang angka 7 pun kalau ya kan? UKM-nya itu ada yang jauh di atas kita. Katanya kita bodoh loh, walaupun dapat 7. Kalau yang lainnya dapat 9. Artinya bahwa penilaian semakin hari semakin ketat loh. Gereja bagaimana? Ini hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita harus mengingat ini. Kita juga introspeksi. Loh, katanya Pentakosta, tapi kok aku tidak ngalami apa-apa. Ada yang salah. Harus bertobat, aku mau berbenah. Nah ini loh. Setiap perayaan, peringatan hari besar, itu harus disertai dengan koreksi diri. Ya. Tujuannya ini apa? Kemudian aku sudah ngalami atau enggak. Nah itu harus kita pikirkan. Nah luar biasanya Tuhan itu. Di sini kita lihat bahwa keselamatan itu dipikirkan oleh Tuhan. Sehingga lihat perlengkapan dalam penginjilan, lihat perlengkapan akibat dari pencurahan Roh Kudus. Hubungannya adalah tentang menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa, memulihkan jiwa-jiwa, mengantisipasi bencana bahaya di masa depan untuk jiwa-jiwa. Ya kan? Mimpi penglihatan itu kan untuk masa depan. Setelah manusia selesai, baru Tuhan akan melanjutkan ayat yang ke-19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lihat di sini bahwa tujuannya adalah jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Bahwa ketika kuasa perlengkapan yang Tuhan berikan itu masih belum menjamah, belum bisa diterima oleh orang kebanyakan, Tuhan sendiri
akan mengadakan mujizat, dikatakan mujizat-mujizat di atas, artinya di langit. Apakah nanti ada bintang yang melambai-lambai kepada orang yang, ya kan, yang dablek, ya. Ini hanya istilah, bukan bintangnya keluar tangan. Tetapi kan orang-orang Majus pun bisa tahu kan, dapat tanda. Ya. Apakah nanti kita akan melihat bintang berganti warna untuk menarik perhatian kita? Tetapi yang pasti, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Ya. Apakah perlu air yang banyak kemudian langsung tiba-tiba kering? Atau tempat yang biasanya tidak ada air tiba-tiba banjir dan sebagainya? Intinya bahwa dengan kejadian-kejadian alam, Tuhan ingin menarik perhatian manusia. Dan yang lebih parah lagi di sini dikatakan, bahkan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Bukankah ini berbicara tentang bencana? Bahwa pada akhirnya ada hal-hal yang kita sebutkan ini celaka, ini bencana. Tetapi kalau itu pun bisa mendatangkan pertobatan, saya mau tekankan, Tuhan lebih mementingkan jiwa kita. Yang penting kita selamat. Ya. Bahwa pencurahan Roh Kudus, seorang hamba Tuhan di Indonesia mengatakan menantikan dan percaya gelombang yang ketiga. Kemudian sama juga dengan ayat 12 dan 13. Ada yang mencaci maki, ada yang mengatakan penyesatan dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak peduli mau disebut gelombang ketiga, gelombang kelima, gelombang ketujuh. Yang penting bahwa gereja diperlengkapi dan orang-orang jiwa-jiwa yang belum selamat diselamatkan. Itu aja. Bahkan lebih daripada itu. Apakah langit, bumi aman atau dipenuhi dengan bencana? Tidak penting aman dan bencananya. Yang terpenting apakah keamanan itu bisa membawa keselamatan jiwa. Apakah bencana itu mendapatkan perhatian kita dan kita diselamatkan. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Kemudian bahkan ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Hari Tuhan itu hari penghancuran. Ya. Ingat, hari Tuhan itu adalah hari penghancuran. Kalau Anda pelajari dari kitab Sefanya, kitab pokok perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika menyebut hari Tuhan, itu adalah hari penghancuran bumi dan seluruh isinya. Sebelum itu terjadi, lihat, bahkan sampai dalam level matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Biasanya kalau sudah matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah, kita berandai-andai, kita lihat. Seandainya ini berjalan 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, orang-orang bukankah akan tertarik? Dan orang akan bertanya, tanda apa ini? Dan biasanya kita tahu jawabannya, kiamat, kiamat. Ya, bagi orang yang tidak kenal Tuhan kan selalu mengenal kiamat ini. Dan setelah mereka tahu ini akan kiamat, mereka akan mempersiapkan diri. Kitab Petrus, Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika Tuhan melawat bumi ini, ketika orang-orang bertanya tanda apa ini, ketika orang-orang sudah menyangka ini pasti akan kiamat, kebaikan-kebaikan orang Kristen yang sudah kita tabur akan diingat oleh orang-orang ini pasti kiamat. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Oh, ada orang yang baik, orang yang benar, orang yang kudus. Dulu pernah menolong aku akan datang pada orang tersebut. Itu loh gunanya kebaikan kita. Rasul Petrus menyebutkan itu di dalam suratannya. Ya. Jadi tujuan semua
Orang-orang yang dicurahi dengan mengalami pencurahan Roh Kudus dan mengalami manifestasi kuasa ini, tujuannya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian kembali Tuhan mengadakan mujizat di atas, di langit, di bawah bumi. Tujuannya untuk menarik perhatian dan orang mengadakan persiapan untuk menerima keselamatan. Bahkan matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Berandai-andai di masa ini, ayat 20 ini, pasti banyak penyakit. Bisa bayangkan kalau seminggu, sebulan tidak ada matahari sama sekali? Bukankah tubuh kita secara otomatis akan melemah? Ini pasti banyak penyakit. Lebih daripada itu, pengertian kita, pengertian orang-orang akan terbuka dan mereka mengingat, wow, ini pasti kiamat. Dan mereka akan mencari keselamatan, mereka mempersiapkan diri mereka untuk diselamatkan. Dan jawaban keselamatan yang akan melegakan di akhir zaman ada di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen. Ayat 21 dan mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika bencana di langit, bencana di bumi, di bawah bumi, bahkan di laut. Ketika matahari menjadi mengerikan, tidak bersinar, menjadi gelap. Ketika bulan menjadi darah, seperti darah. Itu atmosfer yang sangat mengerikan. Bisa bayangkan kembali matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Itu aktivitas roh-roh jahat akan sangat kuat di sana. Itu suasana akan mencekam. Roh ketakutan akan menguasai. Dan dalam keadaan seperti itu, Alkitab mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan luar biasanya dari ayat-ayat yang kita bahas ini, ayat 22, setelah berbicara panjang lebar, kembali pada akhirnya Yesus yang dibicarakan. Ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan dari pencurahan Roh Kudus, ya, tentang penglihatan, nubuatan, tentang bencana alam, tentang keselamatan. Di sini dikatakan hanya dirangkum seperti ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Bahwa dari semua pembicaraan dari Rasul Petrus ini, penjelasan Rasul Petrus ini, kamu kalau mau mengerti dengan mudah, ini bahasa saya sendiri, kalau kamu mau mengerti dengan mudah, itu semua mengacu pada Yesus. Ya. Ini semua kita berbicara tentang Yesus. Ya. Yesus yang bagaimana? Yesus yang dipenuhi dengan kuasa. Yesus yang dipenuhi dengan mujizat. Yesus yang dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Dan sekarang Yesus ini yang mengatakan lebih berguna aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, roh penghibur tidak akan datang. Yaitu pencurahan Roh Kudus ini. Kalau kita baca ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Yesus di sini dikatakan, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Lihat di sini. Tidak mungkin Yesus tetap berada di dalam kuasa maut. Apalagi Yesus ini juga yang merencanakan, aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut
tidak akan bisa menguasai. Loh, kalau yang mau menciptakan, membentuk ya jemaat yang tidak dikuasai alam maut, tetapi dia sendiri dikuasai alam maut, kan lucu. Oleh karena itu Yesus di sini dikatakan tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin. Dia bangkit. Dia bangkit. Selanjutnya dikatakan ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kekristenan, Anda mau berbicara apapun, bahkan pribadi dari Allah, yaitu Bapa dan Roh Kudus, tetap ingat bahwa fokusnya adalah Yesus. Fokusnya adalah Yesus. Bahkan pencurahan Roh Kudus, di tengah-tengah pencurahan Roh Kudus yang besar, Petrus mengatakan, yang aku maksudkan adalah Yesus. Ya, adalah Yesus. Bagaimana dengan kita? Fokus kita siapa sekarang? Fokus kita apa? Ada yang fokusnya pekerjaan, memperbesar pekerjaan kita. Ada yang fokusnya uang, ada yang fokusnya nama, ada yang fokusnya gereja. Ini kelihatan agak suci. Ada yang fokusnya pelayanan. Tetapi ingat Petrus, di tengah-tengah pencurahan Roh Kudus, di tengah-tengah dia menjelaskan apa yang terjadi karya Roh Kudus ini, tetap dia tidak teralihkan. Yang aku maksudkan adalah Yesus. Apapun yang kita alami sekarang, apapun yang sedang kita kerjakan, apakah kita bisa tetap, fokus kita tetap sama dari awal kita terima Yesus sampai sekarang? Apakah fokus kita tetap Yesus? Biarlah ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika fokus kita Yesus, tanda-tanda dari saksi Kristus di dalam Injil Markus 16 itu akan termanifestasi dalam hidup kita. Kalau fokus kita Yesus, tanda-tanda pencurahan Roh Kudus, nubuat, penglihatan, dan mimpi itu pasti terjadi atas hidup kita. Sehingga gereja akan menjadi gereja yang kuat, di mana itu alam maut pun tidak akan bisa menguasai kita. Kiranya kuasa Pentakosta bekerja dengan kuat dalam hidup kita semua. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dikuatkan, kita dimerdekakan.